Ketika Alena melihat Nanda datang, dia berkata, "Maaf Nanda, aku sudah membuat janji dengan temanku untuk kembali ke mobil, jadi aku tidak akan mengganggumu dan sepupumu." Baru kali ini Nanda melihat Ayu di samping Alena. Saat dia melihat Ayu, Nanda tercengang. Dia langsung mengenalinya. Bagaimanapun juga, dia adalah cucu perempuan tertua dari keluarga Su, dan sangat terkenal di kalangan generasi kedua Surabaya, dan bisa dikatakan sebagai yang terkuat di kalangan putri selebriti Surabaya. Keduanya bukan teman, tetapi mereka adalah kenalan, dan mereka telah bertemu di banyak kesempatan masyarakat kelas atas. Dia hanya tidak menyangka mengapa Ayu ada di sini. Jadi, dia tanpa sadar bertanya, "Nona Su, kenapa kamu ada di sini?" Ayu juga sedikit terkejut, Nanda juga dia ingat. Jadi, dia kemudian tersenyum sedikit dan berkata, "Nona Nanda juga datang ke Jakarta. Apakah itu khusus untuk konser?" Nanda buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, aku bekerja di Jakarta sekarang, tepat di grup Houston Jakarta." Ayu menganggukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Jadi itu grup Houston yang terkenal." Setelah mengatakan itu, dia juga sengaja atau tidak sengaja melirik Tama, dan bahkan ada sedikit sesuatu di matanya. Karena setelah dia tahu bahwa Nanda benar-benar bekerja di grup Houston, saat pertama dia merasa bahwa ini adalah masalah yang sangat mencurigakan. Dalam hatinya, dia berpikir, meskipun keluarga Dinata hanya keluarga 10 miliar dolar, tetapi jauh dari membiarkan putri pertama mereka lari ke Jakarta ribuan kilometer jauhnya untuk bekerja, dan keluarga di Surabaya ini lebih halus daripada monyet. Tidak ada yang akan melakukan hal tercela seperti itu. Pasti ada iblis ketika hal-hal bertentangan dengan norma. Keluarga Dinata pasti memiliki makna yang dalam dalam langkah ini. Sebelum dia bisa terkejut selama 2 detik, dia segera menyadari dan berseru dalam hati, "Itu pasti karena Tama." Meskipun dia tidak tahu melalui saluran apa keluarga Dinata mencari petunjuk terkait Tama, Nanda pasti berlari ke arah Tama. Di samping, Alena tidak tahu latar belakang Ayu yang sebenarnya. Dia sibuk dengan pekerjaan sepanjang hari. Meskipun kecelakaan mobil Ayu sebelumnya di terowongan Gunung Terlarang adalah masalah besar, Alena hanya mendengar bahwa ada satu hal itu, dan telah tidak mengambil inisiatif untuk memahami. Jadi, dia bertanya kepada Nanda dengan sedikit terkejut, "Nanda, kamu juga kenal Nona Su?" Nanda baru saja akan berbicara. Ayu maju selangkah dan berkata sambil tersenyum, "Ketika saya dulu bekerja di Surabaya, saya memiliki kerjasama dengan perusahaan keluarga Miss Dinata, jadi saya dapat mengatakan bahwa kami saling mengenal." Begitu Nanda mendengar ini, dia langsung mengerti bahwa Ayu tidak ingin dia mengungkapkan identitas aslinya. Jadi, dia harus mengikuti kata-katanya, menganggukkan kepalanya, dan berkata kepada Alena, "Seperti ini, aku hanya tidak menyangka bahwa kamu dan Nona Su juga saling mengenal." Alena juga tidak curiga dan tersenyum. "Ibu Nona Sucipto adalah klien saya, kami juga baru bertemu belum lama ini." Dimengerti, Nanda mengangguk pelan. Ayu juga penasaran dan bertanya, "Omong-omong, Nona Haris, bagaimana kamu dan Nona Dinata saling mengenal?" Alema menjawab sambil tersenyum, "Kami berdua adalah teman dekat yang baik, kami dulu pernah kuliah bersama, termasuk Tama yang pernah menjadi teman sekelas kami selama setahun." Jauh di lubuk hati Ayu bahkan lebih terkejut, apa yang terjadi di sini, Tama dan istrinya, dan Nanda ini teman sekelas? Tapi Nanda datang untuk bekerja di Jakarta, pasti datang untuk Tama, dan dia bekerja di grup Tama. Bisakah Nanda ini menjadi kekasih Tama di bawah mata Alena? Jika ini benar-benar terjadi, maka Tama tangan hitam di bawah lampu ini, bermain benar-benar gerakan dewa. Memikirkan hal ini, pemikiran dialektis yang selalu ada di hatinya mulai bekerja lagi. Dia juga merasa, sepertinya tidak benar, dengan pemahaman saya tentang Tama, dia jelas bukan tipe orang yang menyimpan simpanan di belakang istrinya,
dan bahkan lebih tidak mungkin untuk berkumpul dengan teman kuliah dan sahabat istrinya. Lalu apakah itu berarti Nanda tidak mengetahui identitas Tama yang sebenarnya? Perlakukan saja dia sebagai teman sekelas, serta suami dari sahabatnya. Sebuah pemikiran, Ayu berkata ragu-ragu. Benar Nona Dinata, karena Anda bekerja di grup Houston, maka saya punya permintaan. Saya punya beberapa proyek yang ingin saya hubungkan dengan grup Houston. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya memperkenalkan saya kepada ketua? Mendengar ini, Nanda menjawab agak canggung. Nona Su, meskipun saya juga telah datang ke grup Houston selama setahun, tetapi jujur saja, saya belum pernah bertemu dengan ketua kami. Dia sepertinya tidak pernah datang ke grup, urusan grup ada di dalamnya. Bertanggung jawab atas grup Hosuton adalah Melissa, wakil direktur. Mengapa saya tidak memperkenalkannya untuk Anda? Begitu, Ayu langsung mengetahuinya. Sepertinya Nanda tidak mengetahui identitas ganda Tama. Memikirkan hal ini, dia tertawa dalam hatinya. Wanita ini cukup bodoh. Dia pasti datang ke Jakarta untuk mencari Tama, tetapi setelah datang begitu lama bahkan identitasnya tidak dipahami oleh Nanda. Nanda menemukan bahwa Ayu memandangnya kurang lebih dengan cara yang aneh. Dia juga tidak bisa tidak melihat ke belakang Ayu. Tetapi ketika keduanya saling berhadapan, Nanda merasa bahwa dia berada di bawah banyak tekanan di depannya, jadi dia buru-buru berkata, "Oh ya, Alena, Tama, karena kalian akan kembali dengan Nona Su, maka aku tidak akan mengambil waktumu. Sepupuku menungguku di tempat parkir, aku akan pergi ke sana dulu." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berkata kepada Ayu, "Nona Su, saya pergi sekarang. Kalian hati-hati di jalan." Ayu mengangguk, mengingat sesuatu, dan buru-buru berkata, "Omong-omong, Nona Dinata, di Jakarta, kita berdua adalah orang luar, dan melihatmu di sini seperti bertemu teman lama di negara asing. Mengapa kamu tidak meninggalkanku kontak? Aku akan mentraktirmu makan malam jika kamu punya waktu." Meskipun Nanda mengenal Ayu, tapi dari segi pangkat, dia jauh lebih buruk darinya. Perbedaan antara mereka berdua adalah jenis perbedaan surgawi bahwa mereka tidak pernah duduk di meja yang sama bahkan di jamuan makan yang sama. Jadi dia dan Ayu tidak memiliki informasi kontak satu sama lain sama sekali, apalagi makan malam bersama secara pribadi. Sekarang Ayu berinisiatif untuk mengajaknya makan bersama, yang benar-benar membuatnya sedikit tersanjung. Jadi dia setuju hampir tanpa berpikir, dan buru-buru mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Oke, Nona Su, saya sudah berada di Jakarta lebih lama dari Anda, jadi saya akan mengundang Anda, kurang lebih saya juga setengah tahun." Ayu tersenyum dan berkata, "Oke, kamu undang saya dulu, saya akan mengundang kamu kembali di lain hari." Nanda buru-buru berkata, "Tidak apa-apa, Nona Su, mari tambahkan WeChat, saya akan menyapu QR Anda." Ayu mengangguk, mengeluarkan ponselnya, menemukan kode QR WeChat-nya, dan kemudian melewati aplikasi teman Nanda. Saat Ayu ditambah sebagai teman, hati Nanda memang sedikit melompat kegirangan. Ini tidak bisa disalahkan pada keangkuhannya, lagi pula, dia telah tumbuh dalam atmosfer masyarakat kelas atas Surabaya. Kekuatan keluarga Dinata, di seluruh masyarakat kelas atas Surabaya, hanya bisa digolongkan ke tingkat menengah ke bawah. Oleh karena itu, orang-orang seperti dia telah terbiasa bertahan di celah-celah kelas atas, dan tentu saja, mereka sangat menghargai setiap kesempatan untuk berhubungan dengan puncak hierarki. Tapi, Tama melihat Ayu berinisiatif untuk menunjukkan niat baik kepada Nanda, dan bahkan ingin makan malam dengannya secara pribadi, hatinya menjadi semakin curiga. Bingung Ayu wanita ini, apa yang pada akhirnya dia inginkan. Setelah keduanya menambahkan WeChat, mereka datang ke tempat parkir bersama. Mobil Nanda dan mobil Ayu tidak diparkir di area yang sama, jadi mereka melambaikan tangan kepada mereka bertiga di pintu masuk tempat parkir. Tama dan Alena mengikuti Ayu dan menemukan mobilnya.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.